Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Ihwan Ritonga Jumat kemarin melakukan silaturahmi dengan masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 9 dan Jalan Garuda. Berbagai keluhan disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, lampu penerangan jalan, dan masalah infrastruktur jalan dan parit. Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini pun menampung seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga, sekaligus berjanji akan menindaklanjutinya nanti melalui lembaga DPRD Medan. Meski disibukkan dengan aktivitas yang begitu padat menjelang pemilu 2024, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga tetap saja menyempatkan diri untuk menemui masyarakat Kota Medan dengan tujuan silaturahmi sekaligus ingin mendengarkan keluhan mereka. Seperti pada hari Jumat kemarin, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga melakukan silaturahmi dengan ratusan warga yang didominasi kaum ibu di Jalan Tangguk Bongkar 9, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga di Jalan Tangguk Bongkar 9 ini disambut dengan antusias oleh ratusan warga yang didominasi kaum ibu. Pak Iwan yang di Jalan Pasar Merah. Mengawali pertemuannya dengan masyarakat Jalan Tangguk Bongkar 9, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga mengingatkan masyarakat untuk tetap selalu menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2024. Karena pada tahun politik ini banyak informasi-informasi tidak jelas yang tujuannya untuk memecah belah warga beredar di tengah-tengah masyarakat. Ihwan Ritonga! Ihwan Ritonga! Satu. Kalau kota Medannya namanya Dapil 4. Kalau provinsi namanya Medan Sumut Saju. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga juga kembali mengajak masyarakat untuk selalu mendukung program pembangunan yang tengah gencar dilakukan pemerintah Kota Medan. Meski berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Medan saat ini belum seluruhnya terrealisasi, tetapi Ihwan Ritonga optimis di tangan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, seluruh program yang diprioritaskan pasti akan terrealisasi seluruhnya. Dan keluarga berkeluarga, kemudian yang saya hormati, 14 Februari 2024 nanti adalah memilih calon-calon. Dalam pertemuan ini, berbagai persoalan disampaikan warga Jalan Tangguk Bongkar 9 kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga. Mulai dari sulitnya ekonomi dan lapangan pekerjaan saat ini, masalah kesehatan, pendidikan, serta lampu jalan yang masih banyak belum terpasang di seputaran Jalan Tangguk Bongkar 9, sehingga membuat kawasan jalan tersebut rawan tindak kriminal. Warga Jalan Tangguk Bongkar 9 menyampaikan naiknya harga bahan-bahan pokok saat ini sangat berdampak dengan perekonomian mereka. Di samping itu, anak-anak mereka juga sulit kini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Warga berharap ada solusi dari pemerintah Kota Medan bagaimana harga bahan pokok yang kini naik dapat ditekan sehingga tidak menambah beban ekonomi masyarakat. Saya yakin ke depan. Selain itu, mereka berharap Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga juga dapat mendorong pemerintah Kota Medan untuk dapat membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Medan, terutama bagi anak-anak yang baru tamat sekolah. Dan doa dari ibu sekalian, begitu juga mungkin bagi Ibu Rosmindawati juga seperti itu. Masalah kesehatan, masyarakat Jalan Tangguk Bongkar 9 merasa pelayanan UHC yang diluncurkan pemerintah Kota Medan belum berjalan maksimal di tengah masyarakat. Karena banyak warga yang merasa dipersulit pihak rumah sakit, walaupun pemerintah Kota Medan telah memberlakukan cukup dengan KTP dan KK, warga sudah mendapat pelayanan kesehatan gratis. Warga sekitar juga sangat berharap mereka bisa mendapatkan dengan mudah Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Karena menurut mereka, dengan kartu KIS, perobatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS lebih mudah. Kita bertarung dengan isu agama pada saat lahirlah isu seluruh warga negara Indonesia berhak menggunakan suaranya di TPS. Begitu juga dengan halnya pendidikan, warga mengatakan kawasan Jalan Tangguk Bongkar 9 merupakan daerah Kota Medan yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Sebagai daerah terpinggir, mereka merasa ada ketimpangan pendidikan serta kualitas fasilitas dan infrastruktur dengan daerah lainnya di Kota Medan.
dan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan. Warga sangat berharap anak-anak mereka juga bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, karena dengan kartu ini biaya pendidikan anak mereka sangat terbantu. Sementara itu, warga juga berharap dipasangnya sejumlah lampu penerangan jalan di kawasan Jalan Tangguk Bongkar 9, sebab tidak adanya lampu penerangan jalan membuat tindak kriminal di kawasan itu meningkat. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Jalan Tangguk Bongkar 9, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga berjanji akan menampung seluruh aspirasi warga tersebut untuk nanti ditindaklanjuti di DPRD Kota Medan. Terkait soal permintaan warga tentang kartu KIS dan KIP, Ihwan berjanji akan memprioritaskannya. Sedangkan soal lampu penerangan jalan, anggota legislatif yang 2 periode menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Medan itu pun berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Saya hadir di Jalan Tangguk Bongkar berapa? 9 dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat di sini. Tapi tentunya yang terutama adalah yang selalu dikeluhkan mereka adalah soal KIS, bantuan terhadap kesehatan, ya. Kemudian KIP, Kartu Indonesia Pintar yang untuk belajar. Nah, tadi saya sampaikan kita Partai Gerindra akan mengupayakan semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya bantuan itu. Dan insya Allah pada tahun 2024 nanti kan ada rencana oleh Partai Gerindra untuk mengedepankan bantuan-bantuan terhadap anak-anak didik, anak sekolah mulai dari SD sampai SMA. Nah, jadi ini aspirasi yang kita dengar dari masyarakat adalah ujungnya adalah soal bantuan, karena memang tingkat kemiskinan kita anggap dan nilai semakin bertambah di masyarakat karena tingginya harga sembako, kemudian turunnya pendapatan dari para masyarakat di sini. Lampu jalan kita coba secepatnya mungkin, kita akan fasilitasi. Memang mereka tadi menyampaikan soal lampu jalan, nah, kita akan fasilitasi secepat mungkin supaya Pemko Medan, Dinas Perhubungan untuk segera mungkin memperbaiki. Ya. Oke, nanti sudah bilang suratnya tadi. Setelah melakukan silaturahmi dengan masyarakat Jalan Tangguk Bongkar 9, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga kemudian melanjutkan pertemuan silaturahminya dengan masyarakat Jalan Garuda Gang Siriaon yang juga terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala 2. Artinya nggak tahu apa, saya Siriaon ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu sekalian, yang mohon ini di gang ini adalah dalam rangka bersilaturahmi. Karena saya nggak pernah diundang di sini, Bu. Maunya kalau ada yang kawin, undang saya. Saya bilang, undang. Nah, ya, undangan itu. 12. Siapa? Ibu yang kawin? Sunat sama saya. Nggak, nanti undang ya. Yang di sini. Saya pasti datang. Pada masyarakat sekitar, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga mengaku baru pertama kali ke daerah itu. Sambil bercanda, ia pun menyampaikan ke depannya agar diundang warga Gang Siriaon dalam berbagai kegiatan masyarakat, sehingga nantinya ia akan rajin ke sana. Tahun 2024, 14 Februari adalah pesta demokrasi. Pemilihan presiden. Yang kedua, pemilu bersama serentak. Dulu 2019, ini adalah tahun kedua untuk pemilu 2019. Itulah yang minta doa kepada saudara sekalian supaya di tanggal 14 Februari nanti, yang kita tahu tinggal 3 bulan lagi sekalian, memilih. Mengawali pertemuannya dengan masyarakat Jalan Garuda Gang Siriaon, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga menjelaskan sedikit tentang dirinya yang 2 kali mengikuti pemilihan legislatif, yakni di pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 melalui Partai Gerindra. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam 2 pemilu legislatif itu ia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Medan, bahkan 2 periode ditunjuk sebagai pimpinan, yaitu Wakil Ketua DPRD Medan. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu pun menyampaikan sejumlah pembangunan yang sudah berjalan di Kota Medan yang merupakan prioritas dari Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, seperti pembangunan drainase yang di sejumlah tempat dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi banjir, serta pengaspalan badan jalan agar Kota Medan terlihat semakin cantik. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga mengajak warga sekitar untuk terus mendukung program pembangunan yang sedang berjalan. Sadar rakyat kita masih banyak yang sulit, harga beras mahal. Inilah yang harus diperjuangkan oleh ikhlas untuk bangsa dan negara ini.
Kalau orang ada ngejek dia, Bu, kakinya selalu pincang gitu kan. Dalam kesempatan itu, warga Gang Siriawan menyampaikan aspirasi mereka, terutama tentang pembangunan infrastruktur jalan dan parit. Letak Gang Siriawan yang tepat berada di pinggiran kota Medan dan berdampingan dengan Kabupaten Deli Serdang kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota Medan. Itu sudah menginfakkan dirinya. Dia sudah ikhlas. Kita tahu Jono, termasuk Simpang Limun, termasuk apa nih, Tembung ya, Tembung. Semua ruko-ruko dibakar, semua ini. Tahun 2024, 14 Februari adalah pesta demokrasi. Pemilihan selalu menyampaikan kita tuntaskan perjuangan 2024. Kan ada cerita itu kan? Karena kenapa? Karena hampir mati, Bu. Gara-gara itu. Warga sekitar berharap kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, supaya perbaikan drainase dilakukan di tempat mereka. Karena bila terjadi hujan lebat, daerah mereka selalu terendam air karena saluran parit yang dibuang ke Kabupaten Deli Serdang ada yang tersumbat. Ibu Sarifah Hanum ya. Berpikir kalau dia bangsa yang tidak cinta terhadap Indonesia, lebih bagus dia jalan-jalan, Bu. Rakyat kita masih banyak yang... Selain itu, masyarakat sekitar juga berharap adanya pengaspalan jalan di kawasan Jalan Garuda yang kondisi jalannya kini mulai terlihat rusak. Pak Prabowo, tentang Prabowo tahun 98. Prabowo pada saat itu orang tuanya adalah Soeharto. Yang saya muliakan ibu sekalian yang mohon ini, di gang ini minta doa kepada saudara sekalian supaya di tanggal 14 Februari nanti ini kasih sama ini. Ini. Gak nampak pun orangnya mah. Bisa. Masih banyak yang sulit. Harga beras mahal. Inilah yang harus diperjuangkan oleh. Kan ada cerita itu kan? Karena kenapa? Karena hampir mati, Bu. Gara-gara anak tenangan. Oke, Ibu sekalian. Jadi tentunya saya menyikapi aspirasi masyarakat sekitar, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, berjanji akan mengkoordinasikan keluhan warga ke pemerintah Kota Medan agar nanti segera ditindaklanjuti. Meskipun beberapa ruas jalan di Kota Medan sudah rampung pembangunannya, namun ia menyadari di daerah perbatasan masih ada pembangunan infrastruktur yang belum merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nah, baik. Hari ini saya datang ke Jalan Garuda, Gang Siriawan, merupakan bagian dari pinggiran Kota Medan. Ternyata yang kita dengarkan, yang kita tampung aspirasi mereka adalah soal infrastruktur. Infrastruktur ini memang jalan-jalan sudah mulai hampir rampung di sini, tapi yang jadi persoalan adalah drainase. Nah, di sini drainase kemudian penerangan. Nanti ini akan segera juga kita sampaikan kepada pemerintah Kota Medan, kepada Wali Kota Medan untuk segera memperhatikan di daerah Jalan Tangguh Bongkar, Punus Mandala, Kecamatan Medan Tengah. Karena ini merupakan bagian dari perbatasan dengan Deli Serdang. Ya. Gitu. Oh, enggak ada Bang. Wabarakatuh. Saya makasih ya. Ibu, saya makasih. Pak, selamat ya Pak. Semoga berhasil. Ya Pak, makasih Pak. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, menyapa satu persatu warga. Ibu-ibu yang hadir di pertemuan ini pun dengan antusias mengajak wakil rakyat yang murah senyum ini untuk berfoto bersama.
sikap santun dan ramah yang selalu ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga kepada siapapun di tempat di mana ia hadir selalu menjadi daya magnet bagi masyarakat Medan, terutama kaum ibu-ibu untuk mendekatinya. Masyarakat yang menemuinya terkadang tak sungkan untuk menyampaikan berbagai keluhannya kepada anggota DPRD Kota Medan yang tahun depan akan maju ke DPRD Sumut pada pemilu 2024 nanti. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Tania Sianipar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.